kalau biasanya kita ngaspal, hari ini kita tripnya jalan-jalan dulu kita ke kebun melon. Selamat siang teman-teman. Hari ini trip saya agak berbeda ya. Biasanya kan kita ngaspal. Hari ini kita tripnya coba main ke kebun melon. Nah, saya sekarang berada di kebun melon tapi belum panen ya, karena masih tadi usia tanamannya ini baru 22 hari. Jadi normalnya itu 55 hari atau kurang lebih 2 bulan melon ini akan panen. Sekarang ini kondisinya belum panen, tapi kita coba explore ya di jalan-jalan kita hari ini. Siapa tahu ini ada manfaatnya lah tentunya ya untuk kita. Jadi kalau biasanya kita ngaspal, hari ini kita tripnya jalan-jalan dulu kita ke kebun melon. Ini tanaman buah melon yang baru berusia 22 hari tadi ya. Tanamannya, perkembangannya ini cukup baik ya. Nah, jadi kalau melon ini teman-teman, dia kan jenis satu hampir sama lah dengan semangka ya. Tapi bedanya kalau semangka itu kan di tanah, merambat di tanah. Jadi kalau melon itu dia harus pakai lanjaran-lanjaran seperti ini. Karena sifat melon itu dia harus digantung. Jadi kalau tidak digantung, justru mempengaruhi perkembangan melon itu sendiri, baik dari sisi kualitasnya maupun besarannya ya. Dia bisa di tanah seperti semangka, tapi kurang begitu besar nanti hasilnya, dan tingkat kerusakan buahnya itu jauh lebih tinggi. Makanya dia harus pakai lanjaran seperti ini. Nah, lanjarannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dari bawah ya. Ini lanjarannya ini terbuat dari bambu ya. Teman-teman bisa menggunakan banyak jenis lah ya, bisa dari kayu, bisa juga dari bahan-bahan yang lain, sepanjang dia bisa untuk menegakkan pohon melon ini. Nah, kalau ini kita pakai bambu, semuanya ini bambu ya. Ini lebih kurang 2 hektar teman-teman ya, tanaman melon ini. Nah, semuanya ini pakai bambu. Nah, sementara di sisi bagian bawah, nah ini gulutannya ini seperti ini ya. Nah, gulutannya seperti ini. Nah, ditanam atau dikasih plastik ya. Ini gunanya untuk menjaga suhu tanah sekaligus menghindari tumbuhnya rumput ya. Ini sudah umum lah petani-petani kita menggunakan plastik seperti ini ya. Ini lebih kurang plastiknya lebar 1 meter, panjangnya tinggal disesuaikan lah. Teman-teman juga bisa menyesuaikan lebar gulutan terhadap plastik. Sementara di tengah-tengah ini karena tanaman ini begitu luas teman-teman ya, mencapai 2 hektar. Jadi kalau harus disiram secara manual itu kan agak repot juga ya. Jadi di tengah ini, di tengah-tengah antara 2 gulutan ini juga sekaligus tempat untuk dimasukkannya air ya. Nanti kita lihat ya seperti apa agar memudahkan kita dalam menjaga kelembapan tanah. Nah, ini tanaman melonnya di jam segini, siang menjelang sore,
kita mulai masukkan airnya. Kebetulan ini kan lokasinya sangat mendukung ya. Ini irigasi, jadi tinggal kita masukkan air dari sini. Selanjutnya mengaliri seluruh tanaman melon. Fungsinya tadi untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengurangi beban tenaga. Kan nggak mungkin ya kalau tanaman cukup luas harus kita siram dengan menggunakan alat-alat yang agak repot juga, sehingga ini kita masukkan air. Nah, kalaupun nanti ingin ditambahkan tinggal disiram-siramkan aja airnya, itu kita masuk ke sini ya, masuk kita ke sini, tinggal kita siram-siramkan aja. Nah, begini ke gulutan-gulutan tanaman melon. Jadi lebih mudah, lebih praktis ya, ketimbang kita harus pakai alat siram seperti gembor dan lain-lain ya. Itu memakan tenaga dan repot gitu ya.